Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai DBMS dalam sistem informasi kesehatan dengan jenis DBMS adalah RDBMS MySQL. Dosen pengampu Pak Wayan Sugianta Nirawana SPD MKAM. Beranggotakan 5 orang, yaitu ada Aurel, Beda, Maura, saya sendiri Nabila, dan Nur Asma. Selanjutnya outline yang akan dibahas yaitu pertama pendahuluan, yang kedua metode review, yang ketiga hasil review jurnal, yang keempat diskusi kelompok, yang kelima kesimpulan, dan terakhir rekomendasi. Selanjutnya pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Maura. Pada penelitian kali ini berlatar belakangkan dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan data dan informasi terutama melalui penggunaan sistem manajemen basis data atau DBMS. MySQL sebagai salah satu DBMS relasional yang bersifat open source banyak digunakan oleh berbagai organisasi untuk aplikasi berbasis web dan pengelolaan data yang efisien. Kelebihan MySQL termasuk kemampuan menangani volume data besar, integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman, dan fitur keamanan yang kuat, menjadikannya pilihan utama dalam sistem informasi kesehatan dan manajemen data klinik. Penerapan MySQL semakin meluas di sektor kesehatan, pendidikan, dan bisnis, sehingga penting untuk mengeksplorasi penerapannya dalam sistem informasi kesehatan. Dengan tujuan dari penulisan literatur review ini adalah untuk memberikan tinjauan dan analisis terhadap penerapan MySQL dalam pengembangan berbagai sistem informasi berdasarkan 5 jurnal yang dikaji. Dengan menganalisis jurnal-jurnal tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai kekuatan dan kelemahan MySQL sebagai DBMS, serta aplikasinya di sektor kesehatan, akuntansi, dan manajemen informasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali kontribusi masing-masing jurnal terhadap pengembangan teknologi informasi, khususnya dalam konteks sistem informasi kesehatan berbasis MySQL. Selanjutnya, ruang lingkup yang akan dibahas dalam kelima jurnal tersebut, yaitu yang pertama, merancang dan mengimplementasikan DBMS menggunakan MySQL untuk kebutuhan pengelolaan data bisnis secara optimal. Kedua, merancang aplikasi kesehatan yang efektif menggunakan MySQL untuk penyimpanan data pasien dan pengingat kesehatan. Ketiga, merancang sistem rekam medis berbasis web yang dapat memfasilitasi penyimpanan data rekam medis secara efisien dan aman dengan menggunakan MySQL. Yang keempat, mengatasi permasalahan duplikasi data pasien serta meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan informasi medis menggunakan MySQL. Yang terakhir, bagaimana merancang sistem informasi akuntansi piutang usaha di lembaga kesehatan secara efisien dengan menggunakan MySQL. Selanjutnya akan saya berikan ke moderator. Baik, selanjutnya metode review yang akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, untuk metode review sendiri, jadi kami di sini mencari jurnal secara mandiri dan mengirimkan pilihan jurnal kami ke grup untuk memastikan bahwa jurnal yang kami pilih ini berbeda-beda. Selain itu, kami juga mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pemilihan jurnal. Yang pertama ada relevansi jurnal untuk memastikan bahwa jurnal ini sesuai dengan topik tugas, yaitu sistem informasi kesehatan dengan DBMS MySQL, dan yang kedua itu mempertimbangkan tahun publikasi dengan memperhatikan tahun publikasi jurnal yang dipilih dengan rentang tahun 2020 sampai 2024 agar artikel yang kami pilih ini terbaru dan memungkinkan informasi yang digunakan dalam review mencerminkan perkembangan terkini di bidang sistem informasi kesehatan. Selain dari dua aspek tersebut, kami juga menilai dan menganalisis artikel ini untuk memastikan bahwa informasi yang ada tuh dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai topik yang bertujuan untuk menghasilkan review yang berkualitas dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi kesehatan. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Selanjutnya hasil review jurnal akan dijelaskan oleh seluruh anggota kelompok. Untuk jurnal pertama akan dijelaskan oleh Aurel. Oke, untuk jurnal yang pertama itu ada judul jurnalnya itu Sistem Informasi Rekam Medis berbasis web di praktek dokter umum Dr. Siti Khadijah. Dengan nama penulisnya itu ada Afifa Dian Permatasari, Amali Ismasari Nawangsi di tahun 2023. Dan penelitian ini tuh untuk mengembangkan sistem informasi rekam medis berbasis web menggunakan PHP, MySQL, FlowMap UML, dan framework Lavarel guna meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien dan mengurangi resiko kehilangan data dalam praktek umum Dr. Siti Khadijah ini. Untuk metode penelitiannya itu ada dua, menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan
MySQL, dan metode yang kedua itu ada waterfall. Dalamnya ada analisis, desain, implementasi, dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan. Untuk hasil dan temuannya, di sini pengembangan sistem itu menggunakan PHP, MySQL, framework Laravel dengan metode waterfall untuk mengolah data pasien, mengurangi risiko kehilangan data, dan meningkatkan aksesibilitas melalui local host atau hosting. Di mana peneliti juga menemukan bahwa praktik dokter yang masih menggunakan dokumentasi manual itu dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakakuratan laporan, sehingga penerapan ini diharapkan dapat menghemat waktu petugas dalam mencari informasi pasien dan meningkatkan keamanan data melalui penyimpanan digital yang stabil. Untuk kelebihannya sendiri dari penelitian ini, yang pertama ada solusi alternatif untuk pelayanan manual, kemudian pedomannya juga praktis, dan pengetahuan desain baru sistem. Untuk kekurangan atau kelemahannya itu keterbatasan ruang lingkup, kurangnya analisis kritis, dan juga keterbatasan dalam analisis biaya. Untuk kontribusi terhadap topiknya, artikel ini sudah menyoroti kontribusi MySQL dalam meningkatkan kinerja sistem informasi kesehatan. Jadi sebagai DBMS open source, MySQL itu memungkinkan pengolahan data pasien secara efisien dan strukturnya terorganisir untuk mengurangi risiko duplikasi. Sehingga dari analis yang mendalam ini, MySQL mendukung penelitian tren kesehatan dan efektivitas pengobatan, menjadikan solusi modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk jurnal yang kedua akan dijelaskan oleh Beda. Baik, di sini untuk jurnal kedua adalah implementasi sistem aplikasi klinik kesehatan dengan fokus penelitian, pengembangan aplikasi pengingat kesehatan berbasis desktop untuk membantu pasien dalam mengolah perawatan kesehatan mereka dengan lebih efisien di tengah kehidupan yang sibuk. Di mana untuk nama pengisinya sendiri ada Andika Yuda Setiawan dan kawan-kawan dengan tahun publikasinya adalah tahun 2024. Dengan tujuan penelitiannya sendiri ini adalah untuk mengembangkan aplikasi pengingat kesehatan berbasis desktop yang menggunakan Java NetBeans dan MySQL guna membantu pasien dalam mengolah perawatan kesehatan mereka dengan lebih efisien di tengah kehidupan yang sibuk. Di mana metode penelitiannya itu ada metodologi pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan, studi pustaka, dan DBMS MySQL. Dan juga ada metodologi waterfall dengan perencanaan, analisis, desain, dan pengujian. Untuk hasil temuannya itu, untuk hasilnya sendiri dari pengembangan aplikasi ini adalah dapat membantu pasien dalam mengelola perawatan kesehatan mereka dengan lebih efisien. Dengan temuan utamanya adalah berupa aplikasi ini terbukti meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap rutinitas kesehatan, mengurangi risiko penyakit kronis, serta memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna. Di mana untuk kelebihan jurnal ini adalah struktur artikel yang terorganisir, relevansi dan kegunaan, dan pendekatan metodologis yang jelas, visualisasi data, dan relevansi dengan tren kesehatan digital. Yang mana kekurangannya dari jurnal ini adalah keterbatasan pengujian, fokus terbatas pada platform, kurangnya uji coba di lingkungan nyata, minimnya data statistik dan bukti empiris, serta tidak generalisasi. Di mana kontribusi terhadap topik sendiri ini adalah MySQL berkontribusi signifikan dalam pengembangan aplikasi klinik kesehatan dengan menyediakan penyimpanan data pasien yang terstruktur dan efisien, serta meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi antara petugas medis dan pasien melalui kemampuannya menangani banyak koneksi pengguna secara bersamaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya jurnal 3 yang akan dijelaskan oleh Maura. Baik, pada jurnal ketiga yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang, Usaha pada Bapel JPKM Surya Sumirat menggunakan PHP MySQL. Dengan fokus penelitian ini merancang sistem informasi akuntansi atau SIA piutang usaha untuk Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau Bapel JPKM Surya Sumirat dengan menggunakan PHP dan MySQL. Dengan penulis Denny Alfiansyah dan Supriyati di tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pembentukan piutang yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau JPKM Surya Sumirat dan merancang sistem informasi akuntansi untuk piutang usaha pada perusahaan tersebut dengan menggunakan PHP dan MySQL. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode deskriptif dan metode survei. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi dan permasalahan yang ada, sedangkan metode survei dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan untuk merancang sistem informasi yang lebih efisien.
Hasil dan temuan utama pada penelitian ini yaitu dilakukannya JPKM menghadapi masalah dalam proses pendaftaran peserta yang masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas yang kemudian diinput 2 kali ke dalam sistem. Selain itu, pengelolaan piutang usaha belum terotomatisasi dengan baik yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pengolahan data keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti mengusulkan pengembangan sistem informasi akuntansi piutang usaha berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan piutang secara lebih efisien dan terintegrasi. Ada juga kelebihan dan kelemahan dalam jurnal ini, yaitu kelebihannya penelitian ini relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan piutang di lembaga pelayanan kesehatan. Desain sistem yang berbasis web memungkinkan akses yang lebih mudah dan pengelolaan data yang lebih terstruktur. Kemudian penggunaan PHP dan MySQL yang terjangkau dan efektif untuk implementasi sistem informasi di organisasi kecil atau menengah. Kelemahannya berupa desain teknis sistem yang lebih akurat, efisien, dan rinci seperti antarmuka pengguna dan alur sistem tidak dibahas secara terperinci dalam penelitian ini. Kemudian penelitian tidak membahas tantangan atau hambatan serta kekurangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem di lapangan, terutama dari sisi teknis atau sumber daya manusia. Kontribusi terhadap topik yaitu informasi akuntansi piutang usaha di sektor kesehatan, khususnya untuk organisasi yang belum mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi. Desain sistem yang diajukan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan piutang yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kesehatan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya jurnal 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri berjudul Sistem Rekam Medis menggunakan PHP dan MySQL berbasis website. Fokus penelitian ini yaitu mengembangkan sistem rekam medis dengan berbasis website menggunakan PHP dan MySQL di Arsisoft Indonesia untuk meningkatkan manajemen informasi kesehatan, efisiensi layanan medis, dan interaksi antara tenaga medis, dokter, dan pasien. Next. Dengan penulis Irfan Maulana di tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekam medis berbasis website di Arsisoft Indonesia dan dirancang untuk meningkatkan manajemen informasi kesehatan, layanan medis, dan interaksi antara tenaga medis, dokter, dan pasien. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu dilakukan di Jawa Barat dalam rentang waktu 2-31 Mei 2022 dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara pihak terkait termasuk pengembang, petugas medis, dan pengguna sistem rekam medis melalui riset studi pustaka di Google Scholar yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis tematik. Hasil dan temuan utama yaitu mengembangkan sistem rekam medis berbasis website menggunakan PHP dan MySQL untuk meningkatkan manajemen informasi kesehatan. Hasil utamanya mencakup pengembangan berbagai tampilan antarmuka seperti halaman login, dashboard admin, halaman dokter, halaman pasien, halaman ruang, halaman obat, rekam medis, dan halaman laporan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memfasilitasi akses informasi yang lebih baik. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya yaitu memanfaatkan teknologi terkini yaitu PHP dan MySQL untuk mengembangkan sistem yang efisiensi dalam pengolahan data medis. Selanjutnya, sistem yang dikembangkan memungkinkan akses cepat dan aman terhadap informasi kesehatan. Yang terakhir, jurnal ini menunjukkan bagaimana sistem dapat mengintegrasikan data dari berbagai departemen. Kelemahannya yaitu terdapat risiko pelanggaran keamanan data medis tetap ada. Implementasi sistem ini sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang ada yang memungkinkan tidak selalu tersedia di semua fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kontribusi terhadap topik yaitu berhasil mengembangkan solusi teknologi yang meningkatkan manajemen informasi kesehatan di Arsisoft Indonesia. Dengan menggunakan sistem ini menawarkan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data medis yang pada gilirannya dapat mengurangi kesalahan medis, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, serta memberikan wawasan tentang pentingnya desain antarmuka pengguna yang efektif serta langkah-langkah keamanan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Next, jurnal 5 yang akan dijelaskan oleh Nur Asma. Baik, terima kasih. Untuk jurnal 5 sendiri dengan judul Pengembangan Database Management System menggunakan MySQL dengan fokus penelitian menganalisis proses pengembangan database management system dengan menggunakan MySQL termasuk perancangan, implementasi, dan manajemen database.
dengan nama penulis serta tahun publikasi Umi Kalsum Siregar, Tutur Arbaim Sitakar, Sultan Haramain, Zaidah Nur Salamah Lubis, Ulfi Nadira, dan Zah Fizam yang dipublikasikan pada tahun 2024 dengan tujuan penelitian untuk menganalisis proses pengembangan sistem manajemen basis data menggunakan MySQL. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mendesain struktur database serta menerapkan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan data dan memastikan keamanan dan efisiensi dalam akses data. Penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, kemudian langkah-langkah yang dengan meliputi identifikasi MySQL sebagai kerangka utama, perancangan struktur berbasis data dengan normalisasi, pembuatan tabel beserta relasi, lalu ada implementasi SQL untuk pengelolaan data serta pengaturan hak akses penggunaan untuk menjaga keamanan sistem. Kemudian ada hasil dan temuan utama yaitu menekankan pentingnya perancangan DBMS yang baik, dan pengaturan hubungan antar entitas dan implementasi SQL untuk operasi dasar. Keamanan data juga menjadi fokus utama dengan pengaturan hak akses, serta MySQL menawarkan fleksibilitas performa tinggi dan kemampuan menangani data besar menjadikan pilihan Anda untuk aplikasi bisnis. Next. Terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah menjelaskan pentingnya DBMS untuk pengelolaan data yang sesuai dengan kebutuhan di era digital. Kemudian terdapat panduan pengembangan DBMS menggunakan MySQL mencakup perancangan, implementasi, dan pengaturan hak akses. Kemudian terdapat MySQL sebagai pilihan unggul karena kecepatan, fleksibel, dan keamanan. Kemudian terdapat kelemahannya yaitu kurangnya contoh studi kasus nyata sehingga mengurangi kejelasan aplikasi praktis teori yang disampaikan. Kemudian terdapat jurnal yang tidak membahas tantangan atau masalah yang mungkin dihadapi saat implementasi DBMS. Yang terakhir terdapat fokus pada MySQL yang dapat membuat pembaca dan yang mengguna DBMS lain merasa kurang terlayani. Terdapat kontribusi terhadap topik. MySQL ini adalah DBMS open source yang handal dan fleksibel, menawarkan solusi efisiensi untuk pengelolaan data terstruktur menggunakan RDBMS dan SQL, fitur keamanan, skalabilitas, portabilitas, serta integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman membuatnya populer. Kemudian MSQL ini juga mendukung pengembangan aplikasi dengan alat seperti sort row, parsers, triggers, dan views. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kemudian diskusi kelompok itu terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi masing-masing terhadap topik utama. Yang pertama, persamaan jurnal. Terdapat jurnal-jurnal berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data. Yang kedua, sebagian besar jurnal menggunakan metode deskriptif dan survei melalui wawancara dan observasi untuk mendalami kebutuhan sistem. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dianggap terjangkau dan efektif untuk implementasi di organisasi kecil hingga menengah. Terakhir, sistem yang dikembangkan bertujuan menggantikan pengelolaan manual agar proses lebih mudah dan cepat. Perbedaan jurnal yang pertama topik dan fokus spesifik, yang kedua hasil utama dan temuan, yang ketiga kontribusi terhadap topik. Kontribusi masing-masing jurnal terhadap topik utama yaitu jurnal 1 menyoroti pengelolaan data pasien yang terstruktur, aman, dan cepat. Jurnal 2 mendukung aplikasi klinik dengan penyimpanan efisien dan integrasi sistem. Jurnal 3 meningkatkan akurasi pengelolaan piutang usaha. Jurnal 4 mengoptimalkan sistem rekam medis di Arsisoft Indonesia. Jurnal 5 menegaskan keandalan MySQL sebagai DBMS open source untuk pengelolaan data yang terstruktur dan aman. Kemudian penilaian kritis terhadap tren atau tantangan di bidang ini. Penggunaan MySQL dalam SIK mencerminkan kemajuan teknologi dengan solusi ekonomis, fleksibilitas tinggi, keamanan data, dan kemampuan integrasi dengan cloud serta API. MySQL juga mendukung analisis big data sambil menangani data operasional. Namun, tantangan seperti penurunan performa pada volume data besar, pengelolaan indeks yang kurang optimal, dan ancaman keamanan seperti SQL injection memerlukan perhatian khusus. Meski begitu, keunggulan biaya rendah, interoperabilitas, dan adaptasi teknologi modern membuat MySQL tetap menjadi pilihan utama untuk pengelolaan data kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Nur Asma. Baik. Ya, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengembangan dan implementasi sistem manajemen basis data atau DBMS menggunakan MySQL sangat penting untuk efisiensi pengelolaan data. Jurnal-jurnal yang menekankan perlunya perancangan yang baik, termasuk
normalisasi dan pengaturan hubungan antar entitas demi menjaga integritas dan keamanan data. MySQL dikenal dengan DBMS yang fleksibel, berkinerja tinggi, dan aman. Penguasaan SQL sangat penting bagi praktisi untuk melakukan operasi dasar, sementara pengaturan hak akses penggunaan diperlukan untuk melindungi data sensitif. Meskipun jurnal memberikan panduan yang jelas, terdapat kekurangan seperti kurangnya studi kasus yang nyata dan pembahasan tentang implementasi. Namun, kontribusi MySQL dalam pengelolaan data dan kemudahan integrasi menjadikannya pilihan relevan di era digital. Secara keseluruhan, penelitian memberikan wawasan tentang cara mengoptimalkan DBMS untuk mendukung pengelolaan data yang efisien, serta potensi pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi kesehatan dan sektor lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Beda. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi berdasarkan temuan dari jurnal-jurnal yang telah dianalisis. Maka untuk rekomendasi untuk penelitian di masa depan itu terdiri dari yang pertama untuk pengembangan aplikasi, peningkatan keamanan, pengujian berkala, integrasi sistem rekan medis, adopsi teknologi terbaru, studi kasus beragam, dan evaluasi pengalaman pengguna, di mana penelitian lebih lanjut dapat mengevaluasi pengalaman pengguna dan dampak sistem informasi rekam medis berbasis web terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selesai. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.